ibu-ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pagi hari ini kita dapat menikmati hidangan Allah di masjid yang kita cintai ini. Melanjutkan pembahasan yang kita sampaikan pada kajian tarawih semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali dalam Al-Quran mengingatkan tentang ketulusan di dalam menghambakan diri. Dan terkait dengan ketulusan ini, di dalam seluruh ayatnya Allah selalu menggunakan kata ganti tunggal ketika menuntut kepada anak manusia untuk beribadah kepadanya tanpa kesulitan. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Dan oleh karenanya, beribadahlah kepada saya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang penciptaan, yang di dalam proses penciptaannya melibatkan makhluk-makhluknya yang lain, Allah menggunakan kata ganti kami. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan orang, yang mematikan orang. Kami pula yang akan membangkitkan orang. Kami pula yang akan mencatatkan seluruh amal yang dilakukan oleh orang, menggunakan kata kami. Kenapa dalam seluruh proses penciptaan, kematian, kebangkitan, dan pencatatan amal, Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan makhluknya yang lain. Seperti mana kita hidup, karena ada proses bertemunya ovum, bertemunya sperma dan ovum, tentu melibatkan makhluknya yang lain, yang bernama orang tua. Dalam proses memberikan rezeki, Allah juga melibatkan makhluknya yang lain, melalui majikan kita, melalui karyawan kita, melalui pedagang yang berjualan di sekitar kita, melalui pelanggan yang membeli dagangan kita, melalui hujan yang diturunkan oleh malaikat, melalui rizki yang dibagi-bagi oleh para malaikat. Termasuk dalam proses kematian, Allah juga mematikan kita memang, tetapi melibatkan makhluknya yang lain, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Dalam proses pencatatan amal, Allah melibatkan makhluknya selain kita, mungkar, nakirnya, dan seterusnya. Tetapi ketika Allah berbicara terkait dengan penghambaan, Allah menggunakan kata ganti saya, tidak melibatkan makhluk yang lain, untuk memberi kemestian bahwa pengibadahan kita haruslah tulus kepadanya. La ilaha illa ana fa'budni. Allah tidak mengatakan fa'budna, sebab nanti kalau menggunakan kata ganti kami, seolah memberi ruang dalam proses pengibadahan kita kepada Allah boleh melibatkan makhluknya yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini adalah yang fokusnya kepada Allah. Orientasi penghambaannya adalah kepada Allah. Dalam konteks ini, maka kemudian Rasul memberikan rumusan kepada kita untuk tidak diperkenankan nurut taat kepada orang lain jika dalam prosesnya ada kesyirikan kepada Allah. Tidak boleh mentaati orang lain kalau ketaatan itu justru menyalahi ketentuan Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Bapak Ibu, maka orientasi kita hidup, berkeluarga, bermasyarakat, sesungguhnya untuk memastikan supaya penghambaan kita ini betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang semalam menggambarkan itu.
tentang kisah dua orang wanita ahli ibadah. Bapak, ceritanya masih ingat nggak? Hah? Kalau ibu-ibu nggak lupa itu. Ya, Bapak, ingat nggak Pak? Sampai mana semalam Pak? Sampai mana semalam? Pegang kain. Jadi nyonya mengabdikan dirinya untuk Allah. Dia tidak menggantungkan kebahagiaannya hatta kepada suaminya. Dia tahu bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang dia nikmati pada saat ia mampu beribadah sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dia tidak menyandarkan kebahagiaan kepada orang lain, termasuk kepada suaminya. Maka kehidupan rumah tangga ini, kehidupan yang memegang rumus tidak makruh, tidak pula yang syubhat, apalagi yang haram, yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Maka meskipun sang nyonya tahu bahwa suaminya telah melakukan pernikahan, maka dia tetap fokus pada tugas penghambaannya kepada Allah melalui pengabdian kepada suami. Karena dia tahu, kata Nabi, suamimu itu adalah nerakamu ataupun surgamu. Dalam hadis yang lain diungkapkan, kalau seandainya seseorang perempuan itu marah, atau suaminya yang membuat dia marah, maka dia akan pegang tangan suaminya, dan dia serah mengatakan, wahai suamiku, saya tidak akan bisa menutup mataku kecuali engkau ridho ke atasku. Ciri-ciri dari perempuan ahli surga yang ia obsesi dan ambisikan adalah mendapat keridhaan suami. Di saat yang sama, suami juga menggambarkan suami ahli surga. Dia tetap menjaga ketentuan dan hukum-hukum Allah. Oh Pak, kalau seandainya informasi yang Bibi sampaikan itu betul, jangan sampaikan kepada siapapun, rahasiakan. Bapak Ibu, rumah tangga berjalan sebagaimana biasa, penuh dengan penghormatan, penuh dengan keharmonisan, saling berlomba untuk mengabdi, saling berlomba untuk memberi, saling berlomba untuk menunaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Oleh karenanya kalau ada suami istri bergaduh, itu tidak bisa dipastikan siapa yang salah dan siapa yang betul. Kalau betul dua-duanya nggak mungkin. Kalau betul salah satunya juga tidak mungkin. Tapi yang paling mungkin adalah kedua-duanya salah. Seorang suami curhat, saat istri saya ini susah diatur, bantah, suka marah, ngomel-ngomel, kata suaminya. Kata istrinya, bukan begitu Ustaz. Kita juga tahu bahwa istri yang baik adalah istri yang patuh sama suaminya. Tapi suami yang seperti apa yang harus dipatuhi Ustaz? Suami saya ini otoriter. Ya. Kalau sudah kayak begini, siapa yang salah dan siapa yang betul? Dua-duanya betul nggak mungkin. Salah satunya yang betul juga pasti nggak ada terima. Yang paling mungkin kedua-duanya salah. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Orang yang pengen menang sendiri, yang menuntut haknya dengan mengabaikan kewajiban, maka dialah calon penghuni neraka wail. Persis seperti kalau orang menimbang, ketika menimbang untuk orang lain dikurangi, tapi kalau untuk menimbang untuk dirinya dilebihkan. Ulama kemudian membuat rumusan, pola komunikasi kedua orang suami istri juga kayak begitu. Kalau suami menuntut hak atas istrinya dengan mengabaikan kewajiban dirinya kepada istrinya,
Atau sebaliknya istrinya yang banyak menuntut hak, sementara kewajiban tidak ditunaikan, adalah calon-calon penghuni surga. Apa? Kisah semalam kita lanjutkan. Tidak lama selepas itu terjadi, sang tuan sakit 8 bulan berlalu selepas pernikahan. Sang tuan sakit tidak seberapa lama kemudian meninggal dunia. Innalillahi, ini innalillahi itu alhamdulillah. Nah, ibu-ibu kalau sudah ngamuk bisa alhamdulillah itu bilangnya, nyebutnya bukan innalillah lagi. Setelah meninggal, jenazah dikemas, disalatkan, dan kemudian dikubur. Sang nyonya kemudian mengumpulkan harta warisan yang dimiliki oleh suaminya. Setelah dihitung, ketemu 8.000 dinar. Orang zaman dahulu mata uangnya emas. 80.000 dinar itu berapa M kira-kira? Ya. Budaknya dipanggil, bibi sini. Setelah tabungan tuan, almarhum tuan saya kumpulkan, ketemulah 8.000 dinar. Maka kita akan bagi sekarang warisan. Almarhum tuan sudah tidak punya orang tua, jadi memang tidak ada bagian untuk orang tua. Almarhum memang punya kakak dan adik, tetapi ada anak lelaki 1, sehingga kakak dan adik tidak berhak mendapatkan warisan. Makanya ibu-ibu itu kalau punya anak laki-laki girangnya minta ampun. Karena kalau punya anak laki-laki, saudara almarhum suaminya tidak bisa cawe-cawe karena terhalang oleh anak laki-laki. Tapi kalau seandainya almarhum suami itu tidak punya anak laki-laki, maka saudara, kakak, dan adik ipar itu memungkinkan dapat. Yang dapat pertama adalah istri, dapat 1/8. Kenapa? Karena punya anak laki-laki. Kalau si mayit nggak meninggalkan anak, maka si istri mendapatkan 1/4. Tapi karena ini punya anak laki-laki, maka istri dapat 1/8. 1/8 dari 8.000 itu berarti 1.000. 1.000 buat istri. Sisanya 7.000 buat siapa? Buat sang anak laki-laki. Maka 7.000 buat anak laki-laki, bibi. Karena almarhum tuan punya 2 istri, maka 1.000 ini kita bagi 2. Yang 500 saya ambil, yang 500 buat istri almarhum tuan yang rumahnya di dekat Pasar Baghdad. Besok bibi pergi ke rumah sana, antarkan. Lihat Pak, apa tadi judulnya? Ahli ibadah dari Baghdad. Rumusnya adalah mikir yang syubhat tidak, yang makruh enggak, apalagi yang haram. Jadi nyonya ini tahu bahwa almarhum suaminya punya istri selain dirinya, dan oleh karenanya selama itu istrinya berhak mendapatkan warisan. Bi, karena almarhum tuan itu punya istri 2, maka kita bagi 2. 1.500 buat saya dan 500 nanti bibi antarkan ke rumah sana. Gimana nyari istri kayak begini? Ini kalau di tempat kita Pak udah berdarah-darah di pengadilan. Udah harta warisan nggak seberapa, berebut pula, habis buat pengacara duit itu. Warisan tuh. Iya, perempuan ahli ibadah ini Pak, Bu. Betul. Keesokan harinya bibi pergi ke rumah sana, ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Anda siapa? Mohon maaf nyonya, saya ini adalah budak dari keluarga Fulan bin Fulan. Nah, terus kamu kesini mau ngapain? Saya diutus oleh nyonya saya untuk memberi informasi bahwa sesungguhnya Tuan Fulan bin Fulan yang merupakan suami dari nyonya telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya diutus ke sini untuk menyampaikan sesuatu dari nyonya. Tuan memiliki harta warisan sebanyak 8.000 dinar.
Setelah diperlihatkan, maka ada dua pihak yang berhak mendapatkan warisan. Yang pertama istri, yang kedua anak. Istri almarhum mendapatkan 1/8 dan sisanya 7.000 buat anak lelaki. Dan karena tuan itu punya dua istri, maka nyonya membagi 1.000 itu kepada dua. Yang 500 menjadi bahagian nyonya saya, dan yang 500 saya diutus ke sini untuk menyampaikan kepada nyonya sebagai istri kedua. Mendapatkan informasi keterangan daripada pembantu ini, maka wanita ahli ibadah yang tinggalnya di dekat pasar Baghdad mengatakan, mohon maaf, sebetulnya sebelum almarhum tuan itu meninggal dunia, saya sudah diceraikan. Status pernikahan kami setelah bercerai. Dengan demikian, pada saat almarhum itu meninggal, status saya sudah tidak menjadi istrinya. Dan oleh karenanya, maka saya tidak berhak mendapatkan harta warisan. Silahkan bawa lagi 500 dinar ini, sampaikan kepada nyonya. Di mana ada wanita kayak begini? Kalau seandainya ini wanita menerima 500 dinar, tanpa pernah bercerita bahwa status pernikahannya telah selesai, siapa yang tahu, Pak? Nggak ada yang tahu. Orang ini dua orang nggak pernah ketemu. Dia tetap berdiri, duduk di posisinya dengan mempertimbangkan, memperhatikan hak-hak orang lain. Yang pertama, menghormati yang kedua. Yang kedua juga demikian, tidak mengkacau kehidupan yang pertama. Yang pertama, tahu ada hak orang lain yang harus diberikan. Dan ternyata wanita salehah ahli ibadah yang kedua juga tahu itu bukan haknya. Kenapa? Karena pada saat almarhum meninggal dunia, pernikahan mereka telah selesai. Dan oleh karenanya maka tidak berhak mendapatkan warisan itu. Maka orang puasa rumusnya berlaku. Makruh no, katanya kan? Syubhat la, apalagi yang haram, sama sekali tidak pernah berpikir. Oh Pak, 500 dinar itu berapa ratus juta Pak? Kalau seandainya dia diem, tidak cerita terkait status perkawinnya dan menerima, bisa buat healing jalan-jalan. Tapi itu tidak dilakukan. Nah Ustadz ya wajar, itu kan yang kedua kan kemalam bilangnya kaya raya. Kalau untuk urusan duit Pak, ini nggak ada orang pikun Pak. Kalau untuk urusan duit itu nggak ada orang yang pensiun, nggak ada. Berapapun orang punya duit, pengen lagi. Punya 1 lembah emas, pengen 2 dikasih lembah. Punya 2 gunung Uhud sebanyak emas, pengen 3 dia. Tetapi hatinya yang tahu mana hak dirinya dan mana yang tidak. Pembantunya balik lagi, lapor nyonya. Ternyata pernikahan almarhum tuan dengan wanita yang tinggal di dekat Baghdad itu sudah selesai. Sebelum almarhum meninggal, sudah bercerai. Dan oleh karenanya, maka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dan oleh karenanya ini dikembalikan. Bapak Ibu, karena memang sudah ditetapkan jatahnya wanita solehah ini 1.000 Pak. Memang sudah ditentukan oleh Allah bahwa bagian warisan wanita ahli ibadah ini 1.000. Meskipun 500 dinar ini udah keliling sampai pasar Baghdad, balik jadi dia Pak. Coba kalau dari awal, bisa bayangkan kalau sejak di awal wanita ini tidak terima dengan keadaan, tidak menghormati suaminya, maka mungkin boleh jadi dia tidak mendapatkan sebanyak itu. Persis seperti yang dilakukan oleh para suami sekarang. Karena tidak sabar dengan kecerewetan istrinya, tidak sabar dengan double drivernya istrinya, maka ada banyak aset yang dipindah nama atakan orang lain tanpa sepengetahuan istrinya. Ya kan? Ada suami itu yang mungkin ada sejenis istri itu dia gitu, gitu ya. Nggak betah suaminya. Akhirnya dia mungkin beli tanah tanpa sepengetahuan istrinya. Punya tabungan deposito, istrinya nggak tahu. Atau ngasih ke adiknya, diem-diem, istrinya nggak tahu.
Tapi tadi wanita menunjukkan karena memang dia dapatnya 1.000 dinar. Meskipun uang yang 500 dinar udah berkeliling, dibawa balik lagi ke dia, Bapak Ibu. Yang menarik menurut hemat saya juga, bukan soal cerita pernikahan ini, tetapi budak. Budak ini orang yang tidak merdeka. Ternyata jujur juga, Pak. Budak jujur. Dibalikin yang 500 ini kepada nyonyanya. Kalau seandainya dia itu lapornya uang 500 dinar sudah saya sampaikan, selesai cerita, tapi tidak dilakukan oleh orang yang tidak merdeka ini. Nggak mungkin ada konfirmasi, tidak mungkin pula ada kwitansi, karena memang kedua ini tidak pernah ketemu. Tapi kebohongan itu juga tidak dilakukan oleh budak hamba sahaya, orang soleh ini, Bapak. Makanya kadang-kadang kalau kita punya karyawan, punya pembantu, punya orang suruhan nggak jujur, jangan-jangan mungkin kita juga nggak jujur sama orang lain. Jadi kalau ibu-ibu dibohongin sama bibi pembantu, mungkin ibu juga nggak jujur sama bapak suami, menggunakan, membelanjakan harta tanpa izin suami. Suami dibohongin oleh istri, mungkin dia nyari rezekinya juga dengan cara yang tidak jujur. Bapak ibu-ibu, maka judulnya adalah dua wanita ahli surga dari kampung Baghdad, dari negeri Baghdad. Dan ini adalah hasil daripada perjalanan spiritual melalui puasa. Dari awal kita selalu bilang, ibadah puasa ini tidak ada siapa yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, oleh karenanya, para ulama kemudian membagi keikhlasan itu ke dalam dua hal. Orang ikhlas itu yang disebut dengan orang mukhlis. Ada pula yang disebut dengan orang yang mukhlas. Mukhlis dengan mukhlas. Mukhlis ini adalah orang yang masih berjuang, berjibaku, ingin menunjukkan di hadapan Allah bahwa dirinya ikhlas. Kalau beramal sembunyi-sembunyi, takut diketahui orang lain. Kalau nyumbang ke masjid, maka dia pesan sama DKM-nya, jangan sebut nama saya, disebut saja hamba Allah. Ini orang mukhlis. Kalau seandainya ingin melakukan kebaikan, dia tengok kanan, tengok kiri, khawatir diketahui orang, itu orang mukhlis. Ikhlas, tapi levelnya level 1. Sementara kalau orang yang mukhlas, dia sudah tidak peduli lagi, Pak. Orang tengok atau orang tak tengok, dia akan buat. Sebab dia sudah sangat nyaman dengan hatinya dengan Allah. Orang yang berusaha masih ikhlas ini kadang-kadang dia ketahuan kepergok juga. Kalau ada hamba Allah itu maksudnya Pak Ahmad. Nah, ini sekampung tahu. Kalau ada sumbangan namanya hamba Allah itu berarti Pak Ahmad. Tapi kalau orang yang sudah mukhlas, ditulis nggak ditulis nggak masalah, ditempelkan di dinding atau tidak di dinding nggak masalah. Namanya ditulis dalam prasasti pembangunan atau tidak masalah. Kalau mau sedekah di hadapan orang atau tidak di hadapan orang, dia akan keluarkan sesuai dengan kehendaknya. Itu orang mukhlas. Dan yang tidak bisa dikalahkan itu adalah orang yang mukhlas. Bukan hanya di hadapan orang, Pak. Setan, iblis juga tidak bisa mengalahkan orang yang mukhlas itu. Orang mukhlis kadang-kadang dia masih kalah dengan jin. Tapi kalau orang yang mukhlas tidak. Bapak Ibu ingat nggak ketika Nabi dikeluarkan daripada surga, dan pada saat itu juga begitu juga dengan iblisnya, maka iblis kemudian berikrar di hadapan Tuhan, la'uwiyannahum, saya akan mencelakakan anak keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. La'uwiyannahum ajma'in, saya akan menggoda mereka semua anak keturunan Adam itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah, yang betul-betul ikhlas, mukhlas. Tapi kalau orang mukhlis nih, masih bisa dikalahkan oleh syaitan. Oleh karena itu Bapak menjalani kehidupan, jalan saja. Walau Bapak yang bekerja, yang naik pangkatnya orang lain, tak mengapa, ikhlas jalan itu semuanya. Allah punya rencana. Orang yang naik pangkatnya dengan cara tunjuk sana, tunjuk sini, dorong sana, dorong sini, bisa jadi sebelum pensiun dah duluan nggak ada.
Sementara yang Bapak fokus dengan pekerjaan, dedikasi, produktivitas, setelah pensiun pun ternyata malah diberdayakan. Tidak ada yang tahu. Karena yang tidak bisa dikalahkan adalah orang kalau ikhlas tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jangankan sesama anak Adam, sesama manusia, setan pun, iblis pun dia nggak bisa kalahkan. Ada orang punya jabatan dengan nyodok sana, dengan nginjek sana, mungkin dia akan dapat jabatan itu. Tapi Allah pasti punya cara lain untuk mengambilnya. Mungkin kesehatannya diambil sebelum pensiun. Mungkin sebelum pensiun sudah duluan. Tetapi ada banyak kisah orang-orang yang sejak awal itu tulus, ikhlas mengaji, fokus pada dedikasi. Dia akan tetap berjalan. Tidak ada masa pensiun, mungkin pensiun tulisan. Tetapi selepas pensiun justru malah banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan kisah ketulusan yang diceritakan dapat menginspirasi kita untuk tetap berbakti, mengabdi kepada Allah dengan penuh ketulusan. Cerita soal pernikahan itu hanya bumbunya saja. Jangan itu yang diingat, Pak. Tapi yang diingat adalah ketulusan dalam pengabdian tadi. Terima kasih, Bu. Cerita tadi bukan cerita pesanan dari siapapun, bukan. Bukan pula dari Pak Ketua juga, bukan. Jadi nanti jangan protes ke DKM ya. Protesnya ke saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.